warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azabrawiyah dari kelas B Teknik Informatika. Untuk pertemuan kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, patristik, dan skolastik. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok, terutama pada dominasi agama. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Nah, jadi di sini pada abad pertengahan, pemikiran filsafat sangat dominasi oleh agama, khususnya agama Kristen. Dalam pandangan ini, kebenaran sejati dianggap berasal dari wahyu Tuhan, bukan dari hasil pemikiran manusia. Hal ini berbeda dengan filsafat Yunani, di mana para filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles meyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui akal dan penalaran logis tanpa bergantung pada wahyu. Jadi, perbedaan utama di sini terletak pada sumber kebenaran. Abad pertengahan menemukan wahyu, yaitu iman. Sedangkan Yunani kuno menemukan akal, yaitu rasio. Seperti itu. Filsafat abad pertengahan terbagi menjadi dua, yaitu patristik dan skolastik. Skolastik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan etikanya. Nah, patristik ini adalah masa awal perkembangan yang dipelopori oleh bapak-bapak gereja dalam kurung patres pada abad permulaan agama Kristen. Pada periode ini, para tokoh seperti St. Agustinus berusaha menjelaskan dan membela ajaran agama Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani, khususnya ajaran Plato dan Neoplatonisme. Dalam filsafat Yunani di sini ada dua, yaitu menolak dan menerima. Menolak di sini firman Tuhan cukup sebagai sumber kebenaran. Menerima, meski sudah ada firman Tuhan tapi tidak ada salahnya menggunakan filsafat Yunani. Nah, jadi menolaknya di sini yaitu firman Tuhan cukup sebagai sumber kebenaran. Sedangkan menerima, meski sudah ada firman Tuhan tapi tidak ada salahnya menggunakan filsafat Yunani. Justinus Martyr, dia berpendapat bahwa filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan menguntungkan. Esensi dari pengetahuan ialah pemahaman tentang Tuhan. Semakin banyak kita memikirkan kesempurnaan Tuhan, maka akan semakin bertambah kemampuan intelektualnya. Nah, di sini tokoh Justinus Martyr berpendapat bahwa filsafat dan agama seharusnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Dengan menggabungkan pemikiran rasional, filsafat, dan keimanan agama, manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Menurutnya, hakikat pengetahuan sejati adalah pengetahuan Tuhan. Semakin dalam seseorang menemukan kesempurnaan Tuhan, maka akal dan kemampuan intelektualnya akan semakin berkembang. Seperti itu. Yang menolak filsafat Yunani karena wahyu Tuhan sudahlah cukup. Tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat. Tidak ada hubungan antara Yerusalem dalam kurung pusat agama dengan Yunani dalam kurung pusat filsafat. Tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi. Tidak ada
rasionalitas dianggap penting dalam memahami agama. Nah, jadi di sini tokoh Tertullianus pada awalnya menolak filsafat Yunani karena meyakini bahwa wahyu Tuhan sudah cukup sebagai gambaran, sehingga filsafat dan teologi tidak perlu disatukan. Ia menegaskan bahwa agama Yerusalem dan filsafat Yunani adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Namun pada akhirnya ia mengubah pandangannya dan menerima filsafat Yunani karena menyadari bahwa rasionalitas dan pemikiran logis dapat membantu memahami serta menjelaskan ajaran agama dengan lebih mendalam. Kemudian Grimmins memahami itu bukan keyakinan irasional tapi rasional. Tuhan di luar ruangan dan waktu. Pengetahuan manusia tentang Tuhan bukan pengetahuan yang tuntas. Maka pengetahuan tentang Tuhan harus dicapai dengan logos. Nah, menurut Clemens di sini pandangannya menegaskan bahwa Tuhan harus dilakukan secara rasional, bukan hanya berdasarkan keyakinan buta atau irasional. Tuhan berada di ruang dan waktu, hingga akal manusia tidak dapat memahaminya secara sempurna. Namun, manusia tetap dapat mendekati pemahaman tentang Tuhan melalui logos, yaitu akal, rasio, atau kemampuan berpikir logis. Dengan logos, manusia dapat merenungkan dan memahami sebagian dari kebenaran ilahi. Lanjut, guys. Tuhan transenden bukan imanen. Alam semesta itu abadi. Menurut Injil, alam semesta ini diciptakan dan akan hancur. Karena bila alam semesta ini tidak abadi, maka akan ada perbedaan antara potensialitas dan aktualitas. Nah, menurut di sini, Tuhan bersifat transinden. Artinya, Tuhan berada di luar dan terpisah dari alam semesta, bukan imanen, dalam kurung menyatu di dalam alam. Menurut filsafat Yunani, khususnya Aristoteles, alam semesta bersifat abadi, tidak memiliki awal maupun akhir. Namun, ia mengatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan suatu saat akan hancur. Seperti itu. Menurut Agustinus, dalam pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian tidak ada batasnya yang bersifat kekal abadi. Artinya, pikiran manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi. Allah menciptakan dunia ex nihilo, artinya menciptakan dunia dari sehingga Allah menggunakan bahan. Nah, jadi menurut Agustinus di sini berpendapat bahwa akal manusia memang terbatas, tapi dengan bimbingan Tuhan, manusia dapat mencapai kebenaran yang abadi mutlak, yaitu kebenaran ilahi. Artinya melalui akalnya, manusia dapat berhubungan dengan realitas yang tinggi, yaitu Tuhan sebagai sumber kebenaran. Selain itu, Agustinus mengajarkan bahwa menciptakan dunia ex nihilo, bahwa Allah menciptakan dunia ex nihilo, yang berarti dari ketiadaan. Dalam penciptaan ini, Tuhan tidak membutuhkan bahan dalam materi apapun, karena segala sesuatu berasal dari kehendak dan kekuasaannya sendiri. Nah, itulah menurut pandangan seorang tokoh Agustinus.
di sini adalah skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad 9 sampai dengan 15 yang mempunyai cara khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Perkataan skolastik merupakan cara khas dari istilah filsafat abad pertengahan. Nah, jadi ini ada filsafat pada abad ke-9 hingga ke-15 yang memiliki corak keagamaan yang kuat, terutama dalam tradisi Kristen Katolik. Filsafat skolastik di sini berusaha memadukan akal dalam kurung filsafat dan iman ajaran agama. Para pemikiran skolastik seperti Thomas Aquinas mencoba menjelaskan ajaran agama rasional dengan bantuan logika dan filsafat Aristoteles. Seperti itu. Lanjut ke periode skolastik. Periode skolastik di sini ada 3, yaitu awal skolastik, kemudian keemasan skolastik, kemudian yang terakhir skolastik akhir. Sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7, dikatakan abad kacau. Jadi, awal skolastik di sini, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7. Nah, pada abad ke-6 dan ke-7 di sini dikatakan abad yang kacau karena pemikiran yang mulai merosot, seperti itu. Kemudian keemasan skolastik dari abad 1200 sampai 1300 karena bersamaan dengan munculnya beberapa universitas dan ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Albertus Magnus, Thomas Aquinas. Skolastik akhir. Masa skolastik akhir ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan pemikiran filsafat skolastik Kristen. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nicholas Cusanus. Nah, jadi skolastik akhir di sini yaitu ditandai dengan kemalasan berpikir sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan pemikiran filsafat skolastik Kristen. Seperti itu. Lanjut ke pemikiran Augustinus. Menurutnya, di balik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Kebenaran mutlak ada pada ajaran agama. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari tidak ada, dalam kurung creatio ex nihilo. Nah, jadi menurut Augustinus di sini akal manusia memang terbatas. Tetapi dengan bimbingan Tuhan, pandangan ini menurut Augustinus di sini keteraturan dan ketertiban alam semesta tidak mungkin menjadi secara kebetulan. Yang pasti ada pengendali atau penyebab utama, yaitu Tuhan. Kebenaran sejati dan mutlak dianggap berasal dari ajaran agama, bukan semata dari akal manusia. Selain itu, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, yaitu dalam kurung creatio ex nihilo. Artinya, Tuhan menciptakan alam semesta dengan kehendaknya sendiri, tanpa bahan apapun. Seperti itu. Kemudian ada Boethius. Dia dianggap sebagai filosof akhir Romawi dan filosof pertama skolastik. Jasanya adalah menerjemahkan logika Aristoteles dalam bahasa Latin dan menulis beberapa traktat logika Aristoteles. Ia adalah seorang guru logika pada abad pertengahan dan mengarang beberapa traktat teologi yang dipelajari sepanjang abad pertengahan. Nah, jadi tokoh
Boethius di sini dikenal sebagai filsuf terakhir Romawi dan filsuf pertama skolastik. Boethius di sini berperan penting dalam menghubungkan filsafat Yunani dengan pemikiran abad pertengahan. Boethius di sini berjasa menerjemahkan karya-karya logika Aristoteles ke dalam bahasa Latin, sehingga pemikiran Yunani dapat dipelajari oleh para cendekiawan Eropa. Ia juga menulis traktat risalah tentang logika dan teologi, yang menjadi bahan utama pembelajaran filsafat di abad pertengahan. Nah, jadi itulah seorang tokoh Boethius, seperti itu. Lanjut, Thomas Aquinas. Akal baginya dibenarkan untuk memberikan penyelidikan terhadap sesuatu yang bersifat alamiah. Juga dapat menjangkau dan menjelaskan beberapa bagian dari keimanan, tetapi tidak sepenuhnya, sebab tidak semua unsur-unsur keimanan bisa dijangkau oleh akal, seperti persoalan Trinitas, inkarnasi, atau hari kebangkitan. Persoalan tersebut merupakan wilayah wahyu. Dia misalkan bagian-bagian iman yang bisa dibuktikan dengan akal dengan yang tidak. Persoalan yang hanya bisa diketahui dengan wahyu hanya memerlukan iman untuk membenarkannya. Sementara akal alam wilayah tersebut tidak akan dapat menjangkaunya. Jadi, seorang tokoh Thomas Aquinas di sini berpendapat bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami hal-hal yang bersifat alamiah dan sebagai aspek keimanan, tetapi tidak dapat terjangkau seluruh kebenaran iman. Jadi di sini menurut Thomas Aquinas ada dua wilayah pengetahuan. Yang pertama yaitu wilayah akal, yang kedua di sini wilayah wahyu. Wilayah akal di sini dapat dijelaskan dan dibuktikan secara rasional, sedangkan wilayah wahyu di sini mencakup misteri yang seperti Trinitas, interaksi, inkarnasi, dan kebangkitan, yang hanya dapat dipahami melalui keimanan, bukan akal. Seperti itu. Lanjutan, berdasarkan pada analisis posterior, memberikan argumentasi bahwa segala sesuatu yang ada di luar jangkauan panca indera tidak bisa dibuktikan. Karena kita bisa mengetahui hanya dengan berdasarkan pada pengalaman yang diperoleh dari panca indera. Terhadap semua analisis ini Thomas menolak, dan sekalipun itu benar, maka Tuhan baginya tetap bisa dibuktikan melalui ciptanya yang bisa dilihat dengan panca indera. Dia mengemukakan argumen gerak sebagaimana Aristoteles. Jadi lanjutan dari pendapat Thomas di sini mengacu menolak gagasan bahwa segala sesuatu di luar jangkauan panca indera tidak bisa dibuktikan, meskipun pengetahuan berawal dari pengalaman indrawi. Thomas di sini meyakini Tuhan tetap dapat dibuktikan melalui ciptaannya yang tampak di dunia. Nah, Thomas di sini berpendapat bahwa gerak dan perubahan di alam menunjukkan adanya penggerak pertama, yaitu Tuhan, sebagaimana diajarkan Aristoteles. Seperti itu. Masa skolastik akhir. Masa skolastik akhir ditandai dengan kemalasan berpikir filsafat sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan pikiran filsafat skolastik Kristen. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nicholas Cusanus. Jadi, pada masa akhir skolastik terjadi kemunduran atau kemandegan berpikir filsafat karena pemikiran filsafat terlalu terikat pada doktrin agama dan tidak lagi berkembang secara kritis maupun kreatif. Tokoh yang dikenal pada masa ini adalah Nicholas Cusanus, di mana Nicholas Cusanus di sini adalah seorang pemikir yang mencoba menghidupkan kembali semangat rasional dan mistik dalam filsafat dengan gagasan tentang ketidakterbiasaan Tuhan dan keterbatasan akal manusia.
Seperti itu. Nah, jadi inilah eh, masa skolastik akhir. Kemudian di sini ada pemikiran Nicholas Cusanus. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Dengan indera, kita akan mendapat pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tak sempurna. Dengan akal, kita akan mendapat bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Allah adalah objek sentral bagi intuisi manusia, karena menurutnya dengan intuisi manusia dapat mencapai yang terhingga. Nah, jadi menurut pemikiran Nicholas Cusanus di sini, manusia memiliki 3 cara memperoleh pengetahuannya, yaitu yang pertama indera, yang kedua akal, yang ketiga intuisi. Indera di sini untuk mengenal hal-hal fisik yang terbatas dan tidak sempurna. Baik, yang kedua di sini ada akal. Akal untuk memahami konsep-konsep abstrak dari hasil pengamatan indera. Yang ketiga di sini ada intuisi. Intuisi di sini sebagai cara tertinggi untuk mencapai pengetahuan spiritual. Jadi, menurut Nicholas Cusanus di sini Allah adalah pusat pengetahuan tertinggi dan melalui intuisi manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan serta mencapai pemahaman tentang hal-hal yang tak terhingga. Seperti itu. Jadi, untuk teman-teman, jika ingin lebih jelas dan lebih memahami, mungkin teman-teman bisa membaca di buku filsafat umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.